Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian semua nih? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini nih kita kedatangan seseorang yang mana beliau adalah seseorang yang pernah menjabat sebagai ketua bahasa di Badan Eksekutif Mahasiswa Setai Asuna. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jangan panggil Ustaz. Oh. Assalamualaikum Al-Ah. Waalaikumsalam. كيف حالك؟ Khair, alhamdulillah. كيف الجو في هذا اليوم؟ Al-Jaw mu'tadil, jayyid, mumtaz, alhamdulillah. Permisal Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja untuk besar waktu gitu kan. Kita kan sebagai tolabul ilmi gitu kan di sini khususnya kita mempelajari bahasa Arab yang mana beliau adalah seseorang yang pernah diamanati sebagai ketua bahasa di Setai As-Sunnah ini. Makanya beliau lebih aklam, lebih tahu dari yang lainnya mungkin gitu kan ya. Kita akan bertanya tentang bahasa. Assalamualaikum Ustadz, kita langsung aja bertanya, boleh kan Ustadz? Boleh, boleh. Boleh kan? Nah, yang pertama Ustadz, kapan sih Al-Ah mempelajari bahasa Arab ini? Kalau cerita kapannya, karena saya setelah SD itu MTS, kemudian madrasah aliyah gitu kan. Ya belajar dari MTS juga udah belajar. Cuma waktu itu tanpa kecintaan terhadap bahasa Arab, terpaksa. Ya kita pun belajar ya seadanya, benci pun malah saya waktu itu, benci dengan pelajaran bahasa Arab karena susah, nggak tahu apa gunanya gitu. Nggak tahu artinya. Nggak tahu gunanya, nggak paham juga gitu. Kemudian setelah itu waktu saya ke Mandua Medan gitu kan, Mandua Medan, kemudian diajaklah sama kawan, diajak ke tempat tahfiz, kemudian ke pengajian. Situlah mulai terketertarikan untuk mempelajari agama, belajar agama yang betul-betul gitu. Situlah mulai ngapal-ngapal Quran juga. Dan kita juga, saya tahu bahwa memang butuh belajar bahasa Arab itu untuk memahami agama ini. Kemudian butuh juga untuk mempermudah untuk menghafal Al-Quran. Jadi waktu Mandua belajar di kelas itu nggak cukup untuk paham gitu. Jadi saya mencari guru les, carilah dapat ada abang-abang orang kuliah di UIN gitu. Jadi saya ke kosan dia atau dia ke kosan saya belajar bahasa Arab. Alhamdulillah waktu itu sedikit paham lah tentang bahasa Arab, kasih kaidah-kaidahnya. Kemudian, tapi kita nggak belajar kalam, nggak ada biahnya, nggak ada prakteknya. Kita cuma belajar kaidah-kaidahnya dari awal gitu. Ya tahu lah mubtada khobar isim fiil tahu, cuma nggak bisa ngomong, nggak bisa baca juga, produk juga dikit kan. Kemudian setelah tamat dari Mandua, saya berkeinginan untuk kuliah di Timur Tengah dan saya ingin belajar bahasa Arab dulu sebelum ke sana gitu. Dan masuklah saya ke Setai As-Sunnah. Jadi sini belajar bahasa Arab itu memang enak gitu kan, langsung praktek dan dia dari nol. Belajarlah di tahun pertama semester 1 semester 2 belajar Arabiah Benedict. Situlah mulai 3 bulan pertama alhamdulillah bisa ngomong walaupun banyak salahnya ya, dibantu dengan abang-abang kelas juga. Kemudian di semester 3 diajaklah untuk masuk ke Kisim Lugha, divisi Tatwir Lugha, Kisim Tatwir Lugha. Bukan sebagai ketuanya tapi anggotanya aja. Anggotanya. Saya pun waktu itu pikir juga, ini masuk Kisim Lugha ini pasti dijauhi kawan-kawan kan gitu. Karena tugasnya nyatet orang yang ngomong bahasa Indonesia, nyatet orang ngomong bahasa daerah kan gitu. Pasti jauhi, tapi saya mikir juga benefitnya, manfaatnya pasti kita terpaksa untuk selalu ngomong bahasa Arab dan selalu explore gitu kan. Jadi udahlah masuk aja, nggak apa-apa lah dijauhi kawan atau nggak pala banyak pergaulan, yang penting kita berkembang gitu. Saya juga masuk sini untuk belajar bahasa kan gitu. Setelah itu 1 tahun sebagai anggota semester 5, karena nggak ada kandidat lain mungkin ya, karena kandidat lain tuh posisi lain, jadilah diangkat jadi ketua ini bahasa waktu tahun itu. Dan saya juga merasa nggak pala pantas-pantas sekali gitu. Insya Allah ya, tawadu gitu ya. Pantas-pantas sekali. Jadi ketua, alhamdulillah ada program-program yang kami buat gitu kan. Ya jadi kalau tanya kapannya itu dari MTS udah belajar, cuma pahamnya itu di sini semester 1 sampai semester 2. Jadi sebelumnya Al-Ah ini belajar bahasa Arab di luar, akan tetapi tanpa praktek gitu ya. Dan juga teman-temannya mungkin nggak bisa bahasa Arab, pasti nggak bisa kalam gitu ya. Jika praktek, sementara di sini berarti mulai prakteknya di sini gitu ya, di Setai As-Sunnah ini gitu kan. Terus kemudian Al-Ah apa sih yang disuka dari bahasa Arab? Kalau yang suka dari bahasa Arab itu, kalau menurut saya yang saya suka itu bahasa Arab itu ada nilai plusnya gitu, ada rasa-rasanya gitu. Misalnya kita ada dapat kalimat atau takbir yang bagus dari syekh gitu kan, dari syekh atau dari ustadz. Kalau kita terjemahkan jadi hampa gitu. Ini kayaknya mantap kali, masuk kali ke hati. Cuma kalau diterjemahkan walaupun terjemah betul, kayak nggak ada artinya gitu. Itulah ada nilai khususnya. Memang dia
ada nilai plusnya lah, ada rasa-rasanya dia, ada rasa manisnya di bahasa Arab itu, walaupun agak susah gitu kan. Nggak susah gitu. Kemudian apakah ada kemudian kesulitan apa sih yang menghadang Al-Ah ini dalam mempelajari bahasa Arab ini? Kalau kesulitan ya pasti setiap kita mempelajari suatu bahasa atau mempelajari sesuatu yang baru itu pasti ada sulit-sulitnya kan. Kesulitannya itu kadang nyari kawan yang mau ngomong bahasa Arab pun agak sulit juga. Kemudian di tasrif lah masih ada yang belum. Kemudian ini butuh untuk ngapal matan-matan bahasa ya Jurmiyah, Alfiya bin Malik. Itu saya berkeinginan nanti gitu. Keinginannya. Kemudian mungkin dari maknanya juga. Terkadang kan dalam bahasa Arab itu Di balago lah, apa yang kita maksud itu jadi nggak nyambung gitu kan, beda gitu kan. Dari syair-syair di balago itu memang agak sulit kan. Susah gitu Agak kan ya. Mungkin ya bahasa Arab itu mungkin ya. Kemudian nih terlalu kecil untuk pelajari samudera yang luas gitu. Iya. Jadi banyak kali gitu kan yang harus ini. Kemudian bagaimana sih metode Al-Ah ini dalam mempelajari bahasa Arab ini nih? Kalau metode saya ya ini metode saya pribadi ya. Cara waktu di awal-awal itu ya ngapal-ngapal produk. Tapi waktu itu saya ngapal produk nggak pala banyak kali juga, nggak sebanyak kawan-kawan yang lain juga. Cuma saya itu ditakbir. Kita dengar Ustadz, dan paling berkesan itu Ustadz Dirja Hafizullah. Ustadz Dirja itu memang takbirnya itu memang beda dia. Takbirnya diganti-ganti takbir dengan makna yang sama gitu. Dan jadi saya catat, nanti saya praktekkan. Atau Syekh Ali juga, Syekh Ali yang ada tinggal di Setai Zona. Ketika ngomong dia ada sesuatu yang ini, saya catat. Syekh luar juga datang ya kan, ada cara dia mentakbirkan sesuatu, saya catat gitu. Kemudian saya hafalkan, saya praktekkan. Jadi kalau misalnya sekarang ada seseorang yang berbicara bahasa Arab nih, kita langsung paham gitu kan, berbeda dengan sebelumnya gitu kan. Apa gitu yang Allah rasakan? Iya. Kayak gitu ya. Beda dia cara Beda gitu ya. bahasa Indonesia beda. Beda kali. Mungkin sebelumnya nggak terlalu paham. Mungkin sekarang bisa ini maksudnya loh gitu kan ya. Nih para pemirsa Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan motivasi dari beliau gitu kan. Motivasi dari beliau untuk kita yang masih belajar bahasa Arab ini. Tapi Ustaz, mohon motivasi. Kalau saran saya ya, untuk yang belum belajar bahasa Arab, cobalah untuk mempelajari bahasa Arab, karena kita butuh bahasa Arab ini untuk mendalami agama, dan memang pasti kita akan mendapatkan kenikmatan ketika belajar bahasa Arab. Ketika kita sholat tahu apa maknanya, ketika kita mendengarkan imam yang kita nggak tahu dia baca surah apa, kita nggak hafal misalnya kan. Tapi dengan bahasa Arab yang nggak pala dalam kali, kita setidaknya tahu tema maksudnya ini gitu. Ketika ada sedih, ada azab atau apa, jadi kita walaupun imamnya baca panjang gitu, kita menikmati dalam ibadah itu. Setiap ibadah lebih nikmat kalau kita belajar bahasa Arab, kemudian kita lebih paham agama ini. Kemudian kalau bagi pemula yang baru belajar bahasa Arab, diperbanyak memperodat. Yang pertama kan memperodat, kemudian istima'nya walaupun kita nggak paham kali, misalnya kita dengar muhadharah 1 jam yang dipahami cuma 10% gitu, jangan pindah ke muhadharah lain, itu ya diulangi dulu sampai nanti pahamnya 40% atau 50% gitu kan. Nah, jadi kita bisa dapat faedah banyak situ. Perbanyak istima'nya, kemudian perbanyak kalamnya. Jangan malu kalau kita salah dalam ngomong bahasa Arab. Jangan malu. Dan di semester 1, semester 2 juga jangan menahan diri gitu, karena nanti lebih malu lagi kalau di semester atas tapi belum pandai ngomong kan gitu. Iya. Gak apa-apa malu di semester 1, semester 2 gak apa-apa. Ya. Jadi para besar Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kita bincangkan gitu kan, tentang masalah bahasa, dari motivasi, dari sejarah beliau gitu kan, dari awal sampai akhir gitu ya lah ya. Ya belum ya. Masya Allah kan yang gitulah gitu kan ya. Para besar betul Subhanahu wa taala, mungkin ini saja, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita akhiri, Ustaz pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.